Metode bertahan hidup di tanah orang. Sebuah seni menelan sepi di balik pintu kamar kotak berukuran 3 kali 3 meter. Sebelum kita cerita lebih lanjut, buat kamu yang malam ini lagi dengerin suara ini di perantauan, boleh banget klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya. Mari kita pelukan lewat cerita ini. Halo teman-teman, senasib seperjuangan. Gimana kabarnya hari ini? Semoga raga dan dompetmu tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Jam di dinding kamar kos mungkin sudah menunjukkan larut malam. Suasana di luar sudah sepi, hanya menyisakan suara deru angin atau rintik hujan yang mengetuk kaca jendela. Di momen-momen seperti inilah, setelah seharian penuh kita berpura-pura menjadi manusia dewasa yang tangguh di tempat kerja atau di kampus. Topeng itu akhirnya runtuh juga. Begitu kunci kamar diputar dan pintu tertutup, rasanya seluruh lelah dan kesepian langsung menyergap tanpa permisi. Fenomena homesick atau rindu rumah memang menjadi makanan wajib. Bahkan sudah seperti menu sarapan nasional bagi kita para anak rantau. Apalagi kalau kita melihat media sosial di mana orang-orang bisa pulang setiap hari ke rumah, makan masakan ibu yang masih hangat, atau sekedar leye-leye di ruang tamu tanpa perlu memikirkan cucian baju yang menumpuk. Kadang ada rasa iri yang mencuat, membuat kita bertanya-tanya, kenapa ya jalan hidupku harus sejauh ini dari orang-orang tersayang? Mari kita jujur, duka terbesar menjadi anak rantau adalah saat fisik kita tumbang. Bayangkan kamu bangun tidur dari kepala yang pusing berputar, badan menggigil karena demam, dan tenggorokan kering kerontang. Di rumah biasanya ada suara ketukan pintu dari ibu, segelas teh hangat, dan semangkuk sup ayam yang siap meredakan sakit. Tapi di kamar kos ini, kamu harus memaksa kakimu yang lemas untuk melangkah sendiri ke dispenser, menyeduh mie instan atau bubur instan, lalu meminum obat sendirian. Momen menatap langit-langit kamar sambil menahan tangis karena sakit dalam kesendirian itu adalah level tertinggi dari ujian kedewasaan. Belum lagi kalau berbicara soal tanggal tua, ketika saldo di rekening m-banking sudah menipis dan dompet mulai mengempis. Insting bertahan hidup kita langsung aktif. Menu makan yang tadinya ayam geprek pelan-pelan turun kasta menjadi telur dadar. Hingga akhirnya mentok di mie instan dicampur nasi. Menghemat setiap rupiah, memikirkan tagihan kos bulan depan yang sudah melambai-lambai. Sambil tetap meyakinkan orang tua di telepon dengan kalimat, "Aku baik-baik saja di sini. Mak, makananku enak kok, uangku masih banyak." Sebuah kebohongan putih yang paling sering diucapkan oleh anak rantau demi menjaga jantung hati orang tua agar tidak cemas di kampung halaman. Namun di balik semua air mata dan peluh itu, merantau juga menyimpan sejuta keindahan tersembunyi yang membentuk kita menjadi manusia baru. Merantau mengajari kita tentang indahnya sebuah kemenangan kecil. Kamu akan merasa sangat bangga pada dirimu sendiri saat berhasil memasak nasi tanpa gosong untuk pertama kalinya. Atau saat berhasil memasang token listrik sendiri tanpa bantuan bapak. Kamu juga mulai belajar mengelola keuangan, mengatur emosi, dan memahami bahwa hidup ini tidak selalu tentang apa yang kita inginkan, tapi tentang bagaimana kita beradaptasi dengan apa yang ada. Suka yang paling mendalam adalah ketika momen pulang kampung akhirnya tiba. Rasa rindu yang kita tabung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun mendadak lunas ketika saat melihat senyum orang tua di depan pintu rumah. Pelukan mereka terasa jauh lebih hangat dan masakan rumah terasa 1000 kali lebih nikmat daripada makanan di restoran bintang 5 manapun di kota rantauan. Di titik itu kita sadar, jarak sejauh ini justru membuat kita lebih menghargai arti sebuah keluarga. Sebagai kesimpulan, hidup di kamar kos dengan segala suka dukanya adalah sebuah kawah candra di muka. Kita sedang ditempa menjadi besi yang kuat. Kamar kos yang sempit ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah ruang tunggu,
sebuah batu loncatan sebelum kita menjemput kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Jadi buat kamu yang malam ini mungkin lagi memeluk guling sambil menahan rindu rumah, atau yang lagi pusing memikirkan masa depan, tatap cermin di kamarmu, katakan pada dirimu sendiri, kamu hebat sudah melangkah sejauh ini. Jangan biarkan sepi malam ini merenggut semangat juangmu. Hari esok adalah lembaran baru untuk diperjuangkan kembali. Nikmatilah berproses ini dengan hati yang lapang. Semangat terus buat semua anak rantau hebat di luar sana. Pintu kesuksesan sedang menunggumu terbuka lebar. Terima kasih sudah berbagi ruang sunyi bersamaku hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat ya teman-teman. Bagi kamu yang ingin menceritakan duka hidupmu, baik itu tentang perantauan atau apapun, yang ingin berbagi cerita kepada khalayak ramai, boleh silakan DM ke Instagram maupun ke TikTok kita ya. Silakan. Sampai jumpa kembali.